bagaimana kondisi umum masalah ketenagakerjaan di Jawa Barat. Ya, terima kasih. Dan saya memang dengan teman-teman DPD SPN Provinsi Jawa Barat sengaja mengadakan kegiatan Rakorda ini untuk menyikapi berbagai persoalan ketenagakerjaan di Jawa Barat. Kita tahu bahwa sekarang ini kondisi ketenagakerjaan masih belum membaik, ditambah lagi oleh beberapa kebijakan umum pemerintah pusat yang salah satunya adanya kenaikan tarif dasar listrik, kelangkaan gas LPG yang 3 kg, dan permasalahan-permasalahan lainnya yang tentu saja sangat membebani masyarakat, yang dalam hal ini termasuk salah satunya buruh. Di tengah kondisi ketenagakerjaan, di tengah kondisi buruh yang sekarang terpuruk, di mana upahnya hanya dibayar upah minimum, status kerja pun sekarang selain kontrak dan outsourcing yang selalu kita teriakan protes kepada pemerintah, ada lagi sekarang status baru yaitu pemagangan, di mana bicara pemagangan yang terjadi di lapangan ini sangat menyalahi ketentuan yang ada. Karena pemagangan di sini bukan berbicara atas dasar untuk pendidikan seperti PKL dan lain sebagainya, tetapi pemagangan ini menjadi alat buat perusahaan untuk mengurangi hak-hak tenaga kerja. Pemagangan ini diberlakukan dengan pekerjaan yang sama dengan status kerja tetap, dengan waktu kerja yang sama dengan pekerja tetap, tetapi dari upah dan sisi kebijakan lainnya itu yang berbeda. Nah, kondisi-kondisi seperti inilah yang tentu saja perlu penyikapan secara tegas dari SPN supaya pemerintah mau memperbaiki kondisi yang ada sekarang ini. Jangan sampai pemerintah selalu berkilah terhadap kondisi ketenagakerjaan ini, dia menekan hak-haknya tenaga kerja demi kepentingan investasi. Salah satunya juga yang sedang marak menjadi konsentrasi SPN juga di Jawa Barat, yaitu tentang tenaga kerja asing, yang faktanya sekarang tenaga kerja asing sudah merambah ke berbagai sektor dan juga sudah tidak ada lagi pembatasan di bagian mana dipekerjakan tenaga kerja asing, karena sampai level operator pun sudah menggunakan tenaga kerja asing. Dan alhamdulillah rapat koordinasi daerah SPN Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 dihadiri oleh seluruh DPC SPN yang ada di Jawa Barat yang berjumlah 16 DPC SPN, dan juga dihadiri oleh Dewan Pimpinan Pusat SPN. Selain juga secara struktural SPN, rapat koordinasi daerah ini juga dihadiri oleh teman-teman dari Komite Perempuan SPN Jawa Barat. Itu tentang pelaksanaan rapat koordinasi daerah SPN Jawa Barat. Baik, Pak. Ini terkait dengan kita dalam menekan kebijakan pemerintah ya. Selain dari dengan melakukan aksi unjuk rasa, kira-kira hal apa lagi yang bisa kita lakukan untuk mengkritisi atau menekan pemerintah untuk memperbaiki dari kebijakan-kebijakan tersebut? Ya, selain aksi unjuk rasa, kita pun berupaya dengan berbagai cara. Salah satunya karena kebetulan juga SPN beserta 5 serikat pekerja, serikat buruh lain yang ada di Jawa Barat itu duduk dalam kelembagaan, khususnya LKS Tripartit Provinsi Jawa Barat. Kita juga di LKS Tripartit memperjuangkan bagaimana agar kebijakan ketenagakerjaan di Jawa Barat itu tidak timpang, artinya tidak berat sebelah kepada perusahaan. Jadi di kelembagaan LKS Tripartit kita upayakan juga melalui lobby-lobby kita, entah itu langsung kepada pemerintah, dalam hal ini ada Dinas Tenaga Kerja, dan juga langsung kepada Gubernur, juga melalui DPRD kita melakukan upaya-upaya lobby-lobby supaya ketenagakerjaan di Jawa Barat ini bisa lebih meningkat, khususnya dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja. Dan juga kita melakukan kampanye-kampanye dan melakukan kerjasama juga dengan teman-teman mahasiswa, gitu. Selain dengan serikat pekerja, serikat buruh lain, juga dengan teman-teman mahasiswa, supaya pemerintah ini mau mengerti terhadap kondisi tenaga kerja khususnya yang ada di Jawa Barat ini. Baik, Pak. Pertanyaan terakhir dari kami, sejauh mana sih Bapak sebagai Ketua DPD Jawa Barat khususnya menilai soliditas dari SPN khususnya Jawa Barat begitu, Pak? Ya,
berbicara dengan soliditas, terus terang memang sampai dengan sekarang ini belum sesuai dengan harapan. Namun demikian kami terus berupaya agar kita sebagai orang SPN menyadari bahwa kita diorangin sama yang lain, ya, baik itu yang lain di sini oleh aparat keamanan, dalam hal ini kepolisian, dihargai oleh pemerintah itu semata-mata karena posisi kita sebagai orang SPN. Kalau kita bukan mengurus SPN, orang pemerintah juga mungkin akan bilang siapa lu. Nah, dengan kondisi seperti ini, makanya kita harus sadar dengan orang SPN dan apa sih peran dan fungsi SPN. Itu yang harus dicatat oleh semua pengurus yang ada di SPN. Artinya, penghargaan dan juga pengakuan jangan pernah luntur terhadap komitmen kita sebagai pengurus SPN yang harus memperjuangkan hak-haknya tenaga kerja, khususnya yang menjadi anggota SPN. Terus terang memang kita masih berupaya untuk mencapai ke arah situ, ya, dan mudah-mudahan meskipun sekarang belum tercapai, mudah-mudahan ke depannya dengan penyadaran terus, mudah-mudahan bisa tercapai solidnya SPN.